Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu dalam sidang online. Sebelum kita mulai, marilah kita menyembah nama Tuhan dulu, lalu kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sidang online. Tuhan, kami mohon atur situasi di sekitar kami supaya tidak mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa tetap fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ingatkah kamu akan cerita beberapa minggu yang lalu bagaimana akhirnya orang Israel menjadi budak di tanah Mesir? Mereka harus bekerja keras setiap hari untuk membuat batu bata dan membangun kota untuk Firaun. Nah, mereka sangat memerlukan pertolongan Tuhan adik-adik. Tetapi, bagaimanakah rencana Tuhan untuk menolong mereka? Nah, Tuhan memilih Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi Firaun berkeras kepala adik-adik, dia berkeras hati untuk tidak mengizinkan bangsa Israel ke padang gurun untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan memaksa Firaun? Tuhan mengirimkan tulah-tulah. Masih ingatkah kamu tulah-tulah yang Tuhan kirimkan untuk tanah Mesir? Tulah pertama adalah apa? Ya, tulah pertama adalah Tuhan mengubah air menjadi darah. Seluruh tanah Mesir yang ada airnya berubah menjadi darah. Tulah kedua adalah kata. Di mana-mana ada kata adik-adik. Dan tulah yang ketiga adalah nyamuk. Suaranya adik-adik tahu kan? Betapa kasihan sekali bangsa Mesir adik-adik. Mereka terganggu dengan nyamuk-nyamuk yang banyak sekali. Lalu tulah yang keempat adalah lalat pikat. Ayo semuanya mengusir. Hush, hush. Nah, tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada hewan ternak seperti kuda, sapi, keledai, kambing, domba. Nah, mereka terkena penyakit sampar dan akhirnya mati adik-adik. Lalu tulah yang keenam adalah parah. Ya, timbul gelembung-gelembung di kulit yang sakitnya. Lalu tulah yang ketujuh adalah hujan es. Ada guru yang saling saut menyaut. Hujan es disertai api yang berkilat-kilat. Dahsyat sekali adik-adik, belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh tanah Mesir. Lalu tulah yang kedelapan ada belalang. Banyak sekali belalang ada di tanah Mesir. Nah, tulah yang kesembilan adalah gelap gulita. Di seluruh tanah Mesir ada gelap gulita adik-adik. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi Firaun sangat keras kepala. Dia tetap tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah adik-adik, tulah ke-10 pun diberitakan. Musa mengumpulkan seluruh umat Israel dan ia menyuruh semua kepala keluarga untuk mengurung 1 ekor anak domba jantan yang tidak bercela pada tanggal 10 bulan itu. Lalu pada tanggal 14 pada waktu senja, ia menyuruh menyembelih anak domba itu. Lalu darahnya dioleskan di kedua tiang pintu dan ambang atas rumah Israel. Setelah itu mereka harus masuk ke dalam rumah dan makan daging domba yang dipanggang tadi, lalu roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Dan mereka harus makannya dengan buru-buru, dengan berikat pinggang, memakai kasut dan tongkat di tangan mereka. Karena pada waktu itu Tuhan akan menghukum orang Mesir untuk kali yang ke-10. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh oleh Tuhan. Tetapi rumah Israel yang ada darah di pintunya akan dilewati Tuhan dan akan selamat. Alangkah dahsyatnya hukuman ini adik-adik. Adik-adik, hari itu tiba. Pada tengah malam, kematian menimpa anak-anak Mesir yang sulung. Mati adik-adik. Anak sulung yang dari hewan pun mati adik-adik. Tetapi rumah yang sudah dibubui darah selamat. Betapa dahsyatnya keadaan pada malam itu adik-adik.
Alkitab mengatakan, kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Segera setelah Firaun menyadari apa yang terjadi, ia mengusir semua orang Israel beserta ternak-ternak mereka. Nah, peristiwa itu tidak mereka lupakan turun-temurun adik-adik. Setiap tahun bangsa Israel merayakan Paskah untuk memperingati peristiwa itu. Maka keluarlah orang Israel dari tanah Mesir, dan Tuhan menuntun mereka. Pada siang hari Tuhan menjadi tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada malam hari Tuhan menjadi tiang api. Nah, bangsa Israel tidak perlu bingung jalan mana yang akan mereka tempuh, karena Tuhan selalu menyertai mereka, menunjukkan jalannya dengan menjadi tiang awan dan tiang api. Dan ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka bangsa Israel berhenti dan beristirahat. Tetapi ketika tiang awan atau tiang api itu bergerak, maka bangsa Israel bangun dan berjalan mengikuti tiang api atau tiang awan itu. Lalu bangsa Israel terus berjalan dan berjalan hingga ada suara gemuruh yang sangat besar. Tapi itu bukan petir, itu bukan juga kilat, bukan gempa bumi juga. Nah, ada juga debu yang sangat banyak, terlihat seperti segerombolan pasukan. Ternyata ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Mereka lari adik-adik, mereka sangat panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita terjebak. Lihat di sana ada Laut Merah. Aduh, mereka ketakutan sekali adik-adik. Tentara Firaun ada di belakang mereka. Semakin lama semakin dekat, semakin jelas suara mereka adik-adik. Dan di depan mereka ada lautan yang sangat besar sekali. Lalu mereka semua sangat marah kepada Musa. Mengapa kamu membawa kami ke sini untuk mati? Lalu mereka mulai putus asa, adik-adik, harus gimana ini? Apa yang harus kami lakukan? Oh adik-adik, mereka lupa bahwa mereka selalu disertai Tuhan Yesus. Sebelum Firaun dan prajuritnya mendekat, Tuhan menggerakkan awan yang besar di antara kedua bangsa itu. Jadi di sini bangsa Mesir, di sini bangsa Israel, dan Tuhan menggerakkan awan di tengah-tengah mereka. Nah, dan langit di atas bangsa Mesir ini menjadi gelap, tetapi langit yang di atas bangsa Israel terang adik-adik. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke atas. Lalu Tuhan membelah Laut Merah itu adik-adik. Wow. Lalu bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, dan bangsa Mesir yang melihat itu tidak mau ketinggalan. Mereka mengejar bangsa Israel dengan berjalan juga mengikuti di Laut Merah itu. Tetapi Tuhan menguasai keadaan. Tuhan menimbulkan kesukaran bagi pasukan orang Mesir. Tuhan menyebabkan roda-roda kereta mereka terlepas, sehingga sukar bagi orang Mesir untuk mengendalikan kereta-kereta mereka. Nah adik-adik, mereka mungkin menyadari kalau Tuhan menyertai bangsa Israel. Lalu mereka berteriak satu sama lain, mari kita lari, Tuhan yang berperang untuk mereka melawan kita. Nah, mereka mungkin merasa takut sekali ketika mereka berusaha melarikan diri. Tetapi sayangnya sudah terlambat adik-adik. Ketika bangsa Israel sampai di seberang, Tuhan menutup Lautan Merah tadi adik-adik, sehingga pasukan Israel lenyap seketika adik-adik. Nah, lalu orang-orang Israel memuji Tuhan dan mereka berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu bernyanyi dengan sukacita. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merasa takut? Apa saja yang bisa membuat kalian takut? Berada di ruangan gelap, diledekin teman, atau masuk ke ruang kelas yang baru? Nah, di antara semua ketakutan adik-adik, Tuhan selalu ingin menjadi penolong adik-adik. Tidak ada masalah yang begitu besar, Tuhan selalu bisa menolong adik-adik. Mari tunjukkan kepada Tuhan kalau kamu siap mempercayai Dia untuk menjadi penolongmu. Nah adik-adik, Tuhan dapat menolongmu ketika kamu takut. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk datang kepada Tuhan. Nah, ada juga papa, mama, guru, kakak-kakak, dan lainnya yang Tuhan sediakan untuk menjadi penolong bagi kamu. Jadi kamu jangan ragu-ragu untuk bercerita tentang apa yang kamu takutkan kepada mereka. Kamu juga bisa cerita kepada kakak, dan kita bisa berdoa bersama. Nah adik-adik, sekian cerita dari kakak pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa.
Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dan Engkau juga siap menolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk orang-orang yang Kau sediakan untuk menolong kami. Jangan biarkan kami tidak percaya akan kemampuan-Mu. Juga jangan biarkan kami ragu-ragu meminta tolong padamu. Oh Tuhan Yesus, aku mau percaya Engkau dapat menolongku.